Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izin memperkenalkan diri, nama saya Ina Maharani, NPM 2013053036 dari kelas 3D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan skenario pembelajaran yang telah saya buat dan juga simulasi dari skenario pembelajaran tersebut, yaitu skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA pada siswa sekolah dasar kelas 5. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja isi dari skenario pembelajaran yang saya buat, yaitu materi pembelajaran mengenai usaha pelestarian lingkungan, yaitu pengaruh kualitas air dan juga usaha pelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari siswa, yaitu yang terdapat pada pembelajaran kedua subtema 3 pada tema 8 menggunakan buku kurikulum 2013 pada kelas 5 SD. Kemudian yang kedua ada skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis yang mencakup 5 elemen, yaitu ada fokus, situation, clarity, kemudian reason, inference, dan juga overview. Dan mencakup juga komponen STEAM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Baik, yang pertama yaitu fokus. Fokus sendiri adalah bagian untuk memperkenalkan beberapa situasi pendidik yang harus mengerti bagaimana apa yang akan didiskusikan pada kegiatan pembelajaran. Kemudian poin utama yang akan dibahas itu apa, kemudian masalah yang akan diselesaikan oleh peserta didik itu seperti apa, serta apa yang harus ditanyakan atau apa yang harus dikatakan. Nah, menurut Ennis, beliau mendefinisikan sebagai fokus adalah sebuah kesimpulan awal. Nah, di sini aspek interdisipliner yang saya ambil adalah disiplin IPA sesuai dengan topik pembelajaran, yaitu mengenai usaha pelestarian lingkungan, terlebih lagi kepada pengaruh kualitas air terhadap lingkungan. Nah, di sini bentuk kegiatan pembelajarannya adalah pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini peserta didik akan mempelajari pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia dan juga lingkungannya atau makhluk hidup lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan, serta usaha yang dilakukan untuk melestarikan air. Ya, salah satunya itu air bersih. Nah, komponen STEAM yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah science. Kemudian yang kedua adalah situation. Nah, situation ini diartikan sebagai ketika proses berpikir pada bagian fokus pada awal kegiatan pembelajaran, maka perlu diterapkan kepercayaan dan merupakan proses pengambilan keputusan untuk langkah selanjutnya, bagaimana sikap pendidik dalam mengatur situasi dalam kelas tersebut. Kemudian yang perlu didukung dengan situasi yang melibatkan hubungan keterkaitan antara dua belah pihak, yaitu siswa dan juga guru, serta lingkungan juga yang ada di dalamnya, baik lingkungan fisik maupun sosial seperti keadaan kelas, kemudian perangkat kelas, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bukan hanya aktivitas berpikir, tetapi juga arti dari apa yang harus dipegang dan dinilai oleh si pendidik tersebut. Kemudian aspek interdisiplinernya di sini saya mengambil dua, yaitu disiplin IPA tentang pengaruh kualitas air dan disiplin IPS, yaitu tentang lingkungan kehidupan sehari-hari, karena nantinya kegiatan yang ditampilkan yaitu berupa upaya pelestarian lingkungan tersebut adalah hal-hal atau kegiatan yang sering dijumpai oleh siswa pada kehidupan sehari-harinya. Kemudian bentuk kegiatan pembelajarannya adalah membimbing peserta didik untuk melakukan pengamatan dan analisis mengenai apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air untuk dijadikan titik awal memulai pembelajaran, yang dikaitkan dengan awalan memulai mata pelajaran dengan menyanyikan lagu tik-tik-tik bunyi hujan yang akan dikaitkan dengan materi tersebut supaya siswa lebih bersemangat ketika akan memulai pembelajaran dan menjadi situasinya menjadi lebih kondusif. Kemudian yang kedua adalah pendidik dapat mengarahkan untuk membuat dengan contoh-contoh gambar kegiatan menjaga lingkungan seperti kegiatan reboisasi dengan teknik penyampaian tanya jawab seperti berikut ini.
Anak-anak, adakah yang tahu kegiatan apa yang sedang dilakukan pada gambar tersebut? Nah, ketika siswa menjawab ada, maka dilanjutkan dengan biasanya kegiatan seperti itu dilakukan di mana ya, Nak? Kemudian pertanyaan lanjutannya adalah apa sih tujuan dari kegiatan tersebut? Kemudian dan apa ya manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan tersebut? Nah, sekarang siapa nih yang berani menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapatnya di depan kelas terkait pertanyaan Ibu tadi? Silakan. Nah, peserta didik kemudian akan mengemukakan jawabannya secara bergantian di depan kelas mengenai usaha pelestarian lingkungan dan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian, pendidik memberikan penjelasan tambahan untuk menyempurnakan jawaban yang sudah dikemukakan oleh si peserta didik. Ya, karena biasanya jawaban anak itu belum sempurna. Mereka masih berdasarkan pemikiran yang sederhana. Kemudian, nah itu termasuk ke dalam sains karena akan ada informasi tambahan yang akan melengkapi jawaban dari siswa tersebut. Kemudian guru akan bertanya, nah sekarang ada yang tahu tidak apa saja syarat air yang memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Karena air ini kan kita pakai untuk makan, untuk minum, memasak, mencuci pakaian, dan juga menyiram tanaman. Kemudian pendidik menunjukkan gambar air yang memiliki kualitas yang baik untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teknologinya menggunakan mading gambar. Kemudian situasi yang ketiga adalah pendidik membimbing peserta didik untuk mengkaitkannya dengan pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia melalui kegiatan berdiskusi, menjawab pertanyaan, dan saling bertukar informasi nantinya. Nah, pada bagian tersebut maka itu termasuk ke dalam komponen STEM yang digunakan adalah sains dan teknologi karena menggunakan media pembelajaran berupa mading gambar. Nah, untuk elemen yang ketiga yaitu ada clarity. Clarity ini diartikan sebagai hal terpenting dalam sebuah pembelajaran dan pengajaran, di mana berupa kejelasan dari apa yang akan pendidik katakan. Pendidik harus mengerti apa yang harus dikatakan dan peserta didik harus dapat mengerti apa yang pendidik katakan. Dengan demikian, pendidik harus menyampaikan pesan yang jelas dan secara eksplisit agar menghindari ambiguitas atau makna ganda dari peserta didik. Intinya, pada clarity ini pendidik harus bisa menggunakan bahasa yang baik, kemudian kejelasan terhadap materi itu lebih ditekankan agar peserta didik nantinya dapat memahami materi yang diajarkan. Nah, aspek interdisiplinernya yaitu disiplin IPA dan IPS ya, karena tadi telah disebutkan bahwa kita menggunakan contohnya adalah kehidupan sehari-hari, kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk kegiatannya adalah tadi kan pada sebelumnya telah dijelaskan berdasarkan penjelasan mengenai usaha pelestarian lingkungan dan manfaatnya bagi kehidupan manusia dan juga pengaruh kualitas air terhadap kehidupan, maka pendidik akan membimbing peserta didik untuk membuat tabel perbandingan yang didasarkan pada hasil pengamatan mading gambar yang telah diberikan oleh guru. Nah, nanti mereka akan membandingkan nih kualitas air yang baik itu seperti apa, kualitas air yang buruk itu seperti apa, kemudian pengaruhnya bagi manusia itu seperti apa, kemudian bagi makhluk hidup yang lain seperti apa, bagi lingkungan seperti apa. Nah, nanti itu akan memberikan pemahaman tersendiri kepada peserta didik dan lebih memudahkan mereka untuk menemukan dan mencatat apa saja nih perbedaan dan upaya yang harus dilakukan seperti itu. Nah, ini menggunakan komponen yang terkandung adalah sains. Kemudian yang keempat ada reasons. Reasons sendiri adalah diartikan berupa kesimpulan yang biasanya itu sebelum kita menutup pembelajaran biasanya akan ada kesimpulan. Nah, reason ini adalah bagian yang mendukung untuk kesimpulan tersebut, dimana sebagai pendidik kita harus memiliki alasan pendukung dan memutuskan alasan yang dapat diterima oleh peserta didik. Nah, biasanya berupa argumen seperti itu. Nah, aspek interdisiplinernya yang bisa digunakan adalah disiplin IPA dan IPS karena pendidik membimbing peserta didik untuk membuat tabel perbandingan
Kegiatannya adalah pendidik membimbing peserta didik untuk membuat tabel perbandingan yang didasarkan pada hasil pengamatan mading gambar tersebut yang sudah dijelaskan. Nah, nantinya setelah tersebut akan dideskripsikan tuh apa saja perbedaan-perbedaannya oleh peserta didik. Nah, nanti akan ditambahkan lagi. Nah, kalau seperti itu bagaimana nih upaya yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, seperti itu. Nah, komponen STEM adalah sains. Kemudian ada inference. Inference adalah gimana sih kita menilai kesimpulan yang berbeda dengan menilai alasan. Jadi pendidik itu harus dapat menilai agar dapat diterima dan cukup untuk membuat keputusan. Ya, inference ini artinya adalah sebagai kesimpulan dari apa materi yang telah dibelajarkan, seperti itu, yang didasarkan pada tanya jawab, diskusi, kemudian juga latihan yang telah diberikan, pengamatan, observasi yang telah diberikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, kemudian aspek interdisipliner tentu IPA ya, disiplin IPA, karena memang materinya mencakup tentang IPA, yaitu kualitas air, di mana pendidik menyimpulkan bahwa kualitas air sangat berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan di bumi, bukan hanya bagi manusia tetapi juga bagi hewan dan juga tumbuhan, sehingga diperlukan usaha guna menjaga ketersediaannya sebagai bentuk melestarikan lingkungan yang diperkuat dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dengan gambar ataupun dengan contoh kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini komponennya yang termasuk ke dalamnya adalah komponen matematik, karena bentuknya nyata ya, harus implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam adalah overview. Overview ini seperti tinjauan balik, berupa bisa pertanyaan tentang bagaimana anak-anak, apa yang telah dipelajari hari ini, seperti itu, agar apa yang telah mereka pelajari itu mereka memahaminya, tidak perlu ada pengulangan kembali. Nah, untuk aspek interdisiplinernya di sini saya menggunakan disiplin IPA dan SBDP. Nah, SBDP atau bentuk kegiatannya seperti pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran mulai dari akar permasalahannya, kemudian deskripsi materi, penalaran konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sampai pada kesimpulan. Artinya kita memberikan pengulasan kembali setelah kesimpulan agar peserta didik semakin matang terhadap materi tersebut. Nah, pendidik ini memperkuat konsep materi pembelajaran dengan membuat produk sederhana berdasarkan konsep, yaitu menggunakan mading gambar kualitas air, yaitu air yang baik dan air yang buruk, yang merupakan salah satu komponen STEM, yaitu engineering, yaitu SBDP, karena dibutuhkan kreativitas dan kreasi dari si pendidik dalam membuatnya. Kemudian pendidik juga sudah menyediakan alat dan bahan untuk mendukung aktivitas tersebut, yaitu berupa karton, kemudian print gambar, kemudian ada spidol warna-warni, kertas origami, double tip, dan lain sebagainya. Nah, baik, terima kasih telah penjelasan mengenai skenario pembelajaran. Nah, sekarang akan saya lanjutkan kepada simulasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Oke, biar lebih bersemangat lagi, jika ibu bertanya apa kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sambil mengepalkan tangan ya, seperti ini, biar lebih semangat. Ayo sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sip, pinter-pinter semuanya. Oke, sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian bisa menyerap ilmu dengan baik. Baik, silakan Aldi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ayo, semua tangannya di atas, menengadah kepada di depan dada sambil menundukkan kepala. Ayo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berarti pinter-pinter semua nih anak ibu, rajin-rajin. Sip doanya. Oke, hari ini ibu mau bertanya, ada yang tidak masuk? Apakah ada yang tidak masuk sekolah? Tidak ada? Alhamdulillah, semuanya masuk ya. Sip, pinter semua. Oke, sekarang ibu mau bertanya nih, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ya, ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, benar. Hari ini kita akan belajar mengenai usaha pelestarian lingkungan, subtema 3, tema 8. Ayo dibuka bukunya semuanya, pembelajaran 1 dan 2. Oke, baik. Sebelum Ibu bertanya nih, lingkungan itu ada berapa sih, Bu? Terbagi menjadi berapa ya? Terbagi menjadi 3. Ada daratan, ada laut, dan udara. Kalau di daratan itu ada air, tanah, ya kan? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kualitas air, yaitu pengaruh kualitas air terhadap lingkungan. Lingkungan itu siapa aja sih, Bu? Ya, kita makhluk hidup, ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Serta bagaimana nih usaha kita dalam melestarikan lingkungan. Nah, baik. Sekarang sebelum kita membahas tentang air, Ibu akan menampilkan, kita akan menyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu Tik Tik Bunyi Hujan agar kalian lebih semangat nih sebelum membahas tentang air. Baik, ini dia lagunya. Ayo, tangannya di atas. Sekarang Ibu mau tanya terkait lagu tersebut. Nah, tik 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 bunyi hujan di atas genting. Berarti kalau hujan turun itu ada airnya tidak? Ada air hujan. Nah, jadi air itu biasanya dapat berasal dari hujan yang turun dari atas langit. Kemudian terus akan turun ke bumi, mengalir melalui sungai, kemudian danau, yang kemudian akan ditampung oleh kita dan akan kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti minum, masak, menyiram tanaman, mencuci pakaian, kemudian juga dipakai oleh hewan juga untuk minum, kemudian untuk berkembang biak, dan lain sebagainya. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya nih,
faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari kualitas air? Ada yang tahu nggak nih? Tidak ada yang tahu. Baik, di sini kan Ibu akan menjelaskan. Yaitu yang pertama adalah iklim. Nah, faktor cuaca sangat mempengaruhi kualitas air ya. Ketika musim kemarau itu pasti ketersediaan air itu akan berkurang. Kemudian ketika musim hujan itu kualitas air persediaan air akan bertambah. Akhirnya jika tidak dapat ditampung dengan baik akan mengakibatkan banjir yang airnya itu adalah air kotor. Kemudian faktor kegiatan manusia. Nah, ini pentingnya kita melakukan usaha dan upaya melestarikan lingkungan agar tidak terjadi bencana banjir, karena biasanya bencana banjir itu disebabkan karena kita sering membuang sampah sembarangan seperti gambar ini, yaitu membuang limbah sampah ke aliran sungai, ke aliran danau, kemudian juga ke selokan yang tentu saja akan menghambat laju air. Nah, seperti itu. Nah, menyebabkan juga air itu menjadi kotor dan tercemar. Kalau sudah tercemar tidak dapat digunakan lagi ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan contoh suatu gambar. Anak-anak silakan perhatikan ya. Ini ada gambar. Gambar apa ini? Ada yang tahu tidak? Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini gambar apa? Hayo, siapa yang tahu tunjuk tangan? Ya, Dila? Ya, benar. Ini adalah kegiatan salah satu usaha pelestarian lingkungan, yaitu kegiatan reboisasi atau penghijauan. Nah, di sini terlihat ya dari gambar bahwa anak-anak ini sedang menanam kembali tanaman atau pohon-pohon di lahan yang gundul atau lahan yang kosong agar dapat dimanfaatkan guna melestarikan lingkungan. Kemudian ini juga sama. Ini biasanya dilakukan di pegunungan nih, Nak. Di pegunungan. Kalau tadi seperti ini di lahan kosong, ini di pegunungan. Sebenarnya maksudnya sama. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, biasanya kegiatan seperti itu dilakukan di mana sih? Ya, seperti kata Ibu tadi, yaitu di lahan-lahan kosong, kemudian lahan yang tandus, yang gundul, kemudian di lahan pegunungan, kemudian apa lagi? Pokoknya memanfaatkan lahan supaya lebih berfungsi sebagai upaya pelestarian lingkungan. Nah, dari gambar ini bisa terlihat ya bahwa kegiatan ini, usaha untuk melestarikan lingkungan ini dapat dilakukan sejak dini nih. Buktinya seusia kalian atau usia anak sekolah dasar juga dapat melakukannya. Nanti kita akan melakukan ini ya, Nak. Kemudian dapat melakukan upaya pelestarian lingkungan sejak dini. Nah, sekarang ada pertanyaan aja nih. Ada pertanyaan bahwa apa sih manfaat dari kegiatan tersebut? Ada yang tahu tidak? Nah, benar sekali. Manfaat dari kegiatan tersebut adalah untuk menanggulangi kerusakan lingkungan dari kegiatan-kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa? Seperti penebangan pohon secara liar, kemudian juga penggunaan bahan-bahan sumber daya alam secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Oke, sekarang sudah paham kan mengenai usaha pelestarian lingkungan dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Baik, di sini ada yang berani untuk maju dan menyampaikan pendapatnya secara bergantian ke depan kelas terkait pertanyaan Ibu tadi. Ada yang ingin menambahkan jawaban? Dipersilakan, silakan maju ya. Dina, Radit dan juga Rini, silakan maju ke depan dan ceritakan kepada teman-teman bagaimana terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan. Ya, tepuk tangan buat
teman-temannya, jawabannya sudah sangat bagus sekali ya. Sip semua. Jadi, tadi apa saja? Ya, jadi kegiatan reboisasi adalah kegiatan yang sangat baik guna melestarikan lingkungan. Karena manfaatnya tadi apa? Dapat mengembalikan apa? Ya, adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa? Penebangan hutan secara liar, kemudian pemakaian sumber daya alam secara berlebihan, kemudian apa lagi? Perusakan lingkungan, seperti apa? Membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Ya, benar. Sip semua jawabannya. Oke, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Setelah kita tahu tadi manfaat usaha dari melestarikan lingkungan dan apa bentuk usahanya, sekarang ada yang tahu nggak nih bagaimana sih kualitas dari air yang merupakan salah satu sumber daya alam kita? Kualitas air yang baik itu seperti apa, Nak? Untuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari seperti minum, memasak, mencuci pakaian, dan juga menyiram tanaman. Ada yang tahu tidak? Ya, Ardi, silakan. Ya, benar. Apa? Tidak berbau, kemudian jernih, kemudian apa lagi? Tidak mengandung zat berbahaya atau zat-zat kimia. Seperti apa? Deterjen. Nah, biasanya kalau kita mencuci pakaian itu kan sudah tercampur dengan zat-zat kimia. Nah, itu tidak boleh diminum ya, tidak boleh dipakai lagi, tapi harus dibuang. Namun pembuangannya tidak boleh sembarangan, karena nanti jika dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan. Tetapi maka dibuatlah resapan atau seperti ini, yaitu selokan agar air tersebut dapat mengalir dan tidak dibuang sembarangan. Oke, apalagi tadi selain tidak mengandung zat berbahaya? Tidak terasa air, karena air yang baik itu adalah air yang bersifat tawar. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan mading gambar. Mading gambar ini berisi kualitas air. Kualitas air di sini adalah ada air bersih dan juga air yang kotor. Air yang bersih adalah air yang layak digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian air kotor adalah air yang tidak layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, di sini kita mulai dari air bersih terlebih dahulu ya. Baik, untuk air bersih. Air bersih itu memiliki warna yang terang atau bening, tidak berwarna. Nih, seperti ini. Airnya sangat jernih. Nah, ciri-cirinya ada bening, tidak berkeruh, kemudian tidak berbau, dan juga rasanya tawar. Jadi, air yang bentuknya seperti ini adalah air yang layak untuk dikonsumsi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian air yang kotor. Air yang kotor itu air yang seperti apa ya? Air yang kotor adalah air yang mengandung kuman. Kalau yang tadi kan mengandung banyak mineral yang baik bagi tubuh. Sedangkan yang ini adalah air yang mengandung banyak kuman atau bakteri, sehingga akan membahayakan tubuh jika kita meminumnya. Nah, contohnya bentuknya akan seperti apa? Seperti ini bentuknya. Bentuknya akan berkeruh, berwarna coklat, dan berbau. Nah, warnanya keruh, berbau, dan akan menimbulkan rasa ketika diminum. Sedangkan air yang baik adalah air yang tidak memiliki rasa. Rasanya tawar ketika diminum. Nah, itu sangat menyegarkan karena mengandung mineral yang baik bagi tubuh. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi bagaimana pengaruhnya air yang baik dan air yang kotor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, air yang baik tentu saja akan memberikan pengaruh positif bagi tubuh, terutama bagi manusia. Apa? Ya, benar. Andi pintar sekali.
Karena dengan mengkonsumsi air mineral yang baik, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Tubuh kita akan menjadi sehat, kuat. Kemudian kita tidak akan kekurangan air atau terkena dehidrasi yang akan membahayakan tubuh. Kemudian jika kita mengkonsumsi air yang kotor atau banyak kuman, tidak sehat, seperti air aliran sungai yang sudah tercemar, kan sering kita melihat ya, di dekat-dekat sungai biasanya ada rumah-rumah penduduk, rumah-rumah kumuh. Nah, biasanya di tempat seperti itu mereka memanfaatkan aliran sungai, tapi aliran air tersebut kan sudah kotor. Nah, itu sebenarnya tidak boleh diminum ataupun digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti memasak dan lain sebagainya. Karena dapat menyebabkan apa? Sakit perut. Jika kita meminumnya, maka perut kita akan sakit seperti pada gambar ini. Anak tersebut merasa sakit perut karena minum minuman yang mengandung banyak bakteri dan kuman, sehingga membuat perutnya sakit. Nah, biasanya kalau sudah sakit seperti itu akan menyebabkan penyakit apa? Diare, kemudian apa lagi? Muntaber, kemudian apa lagi? Hepatitis, kemudian keracunan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sungguh seram sekali ya. Oleh karena itu kita harus mampu menjaga kelestarian kualitas air kita. Jadi senantiasa air bersih itu akan selalu ada. Oleh karena itu kita harus dari sekarang ini bisa menjaga lingkungan, terutama penggunaan airnya, seperti itu. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana kalau terhadap hewan dan tumbuhan jika mengkonsumsi air yang baik dan air yang tidak baik? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Tumbuhan menjadi subur, ya betul. Apalagi? Sehat tubuhnya, ya pintar. Apalagi? Tumbuhan menjadi layu, Bu. Ya, benar. Kemudian apa lagi? Hewan mati, ya sama. Hewan, tumbuhan, dan manusia itu sama. Jika meminum air kotor atau air yang tidak bersih, tidak layak, itu tentu saja akan berpengaruh pada tubuh mereka. Nah, di sini Ibu sudah membuatkan madingnya juga. Nah, ini dia. Nah, ini pengaruh air bersih jika dikonsumsi pada tumbuhan dan hewan. Ini pada tumbuhan, yang ini pada hewan. Jika kita menyiramkan air yang bersih, maka tumbuhan akan menjadi subur. Kemudian dapat melakukan fotosintesis, berkembang biak, dan juga mengalami pertumbuhan. Sehingga akan menghasilkan akan menghasilkan buah, menghasilkan panen bagi kita yang bermanfaat bagi kita, guna memenuhi kebutuhan hidup seperti makan dan lain sebagainya. Kemudian hewan. Nah, jika hewan mengkonsumsi atau minum minuman air yang bersih, air yang jernih, tentu saja tubuhnya akan sehat nih. Seperti gambar ini, dapat berlari dengan sangat kencang. Kemudian juga ketika hewan itu sehat, seperti sapi, kambing itu sehat, dapat dikonsumsi untuk makan kita. Sehingga tentu saja bermanfaat ya bagi memenuhi kebutuhan hidup. Nah, perbedaannya bagaimana? Perbedaannya pada gambar di bawah ini. Jika mengkonsumsi air yang kotor, tuh terlihat sangat sekali ya perbedaannya. Ini menjadi sangat kurus, lemas, kemudian pasti mengalami banyak penyakit di dalamnya dan tidak baik ya. Bisa saja menyebabkan kematian pada hewan tersebut. Kemudian pada tumbuhan apa? Tumbuhan menjadi layu, kemudian menghasilkan kerugian ya jika gagal panen, tentu saja, dan juga akan menyebabkan penyakit terhadap tumbuhan yang lain yang sehat.
terus akan tumbuh banyak hama dan lain sebagainya, sehingga sangat akan merugikan ya bagi kehidupan. Oleh karena itu penting sekali nih kita untuk dapat menjaga ketersediaan sumber daya alam, yang salah satunya adalah air, seperti itu. Baik, sampai di sini. Adakah dari kalian yang ingin bertanya atau sudah cukup mengerti mengenai kualitas air yang baik dan pengaruhnya terhadap lingkungan? Sudah tahu semua ya? Sudah paham? Sudah, alhamdulillah jika sudah. Oke, sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk mengambil kertas, membuka buku kalian. Ayo, ambil kertasnya. Buka buku, ambil kertas. Ibu akan menyuruh kalian membuat tabel. Tabel apa? Tabel perbandingan berdasarkan hasil pengamatan pada mading gambar. Nah, Ibu kan sudah memberikan fasilitas nih, gambar. Nah, kalian tinggal buat perbandingan, tabel perbandingan. Tabel perbandingan seperti apa? Seperti ini. Bisa digambar, diwarnai, terserah, sesuai kreativitas kalian. Lebih baik kalau mau diwarnai lebih bagus agar lebih menarik ya nak. Dan kalian juga semangat untuk membacanya nanti ketika akan ulangan ataupun untuk mengulas pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan menyediakan membuat tabel perbandingan seperti ini. Misalkan di sini air bersih, tidak bau, tidak berkerut, rasanya tawar. Kemudian pengaruhnya apa? Pengaruhnya terhadap tubuh menjadi sehat dan lain sebagainya. Kemudian air kotor, apa ciri-cirinya, kemudian pengaruhnya seperti apa. Nah, itu dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini ya, supaya lebih menarik. Oke. Jadi di sini kalian silakan untuk mengerjakan. Jika sudah selesai, Ibu beri waktu sekitar 15 menit ya untuk mengerjakan, cukup ya. Baik, silakan dikerjakan. A few moments later. Oke, waktunya sudah habis ya, Nah. Silakan kumpulkan tugasnya di atas meja masing-masing. Nanti Ibu akan periksa. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih. Jadi, apa saja perbedaan antara air yang layak dikonsumsi atau digunakan dengan air yang tidak layak digunakan? Apa? Ya, ada apa aja ciri-cirinya? Perbedaan dari apa? Ciri-ciri, kemudian pengaruh, apalagi? Manfaat. Baik, dari ciri-ciri ada berapa tadi perbedaannya? Ada 3. Yang pertama apa? Ya, Putri? Ya, kalau air yang bersih tidak terasa Bu airnya, rasanya tawar. Kalau air yang kotor terasa, ada rasanya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, Anton, silakan. Ya, benar. Air yang bersih bening, air yang kotor keruh atau berwarna kecoklatan. Nah, di sini Ibu sudah ada membawakan bentuk airnya nih agar lebih nyata bagi kalian. Nih, ini air yang bersih, ini air yang kotor atau air yang keruh tuh. Bisa dilihat warnanya sangat keruh atau tidak bening sama sekali ya, berwarna kecoklatan seperti ini. Kemudian apa lagi? Ya, benar. Sari, silakan. Air yang bersih, ya, tidak berbau. Coba dicium. Ada baunya tidak? Ya, tidak ada ya. Oke, kalau air yang kotor, coba dicium. Ada baunya. Baunya tidak sedap ya. Airnya baunya seperti sudah bercampur dengan
sesuatu lain gitu. Jadi tidak bisa digunakan. Oke, jadi kualitas air yang baik adalah air yang tidak mengandung zat berbahaya, kemudian jernih, tidak berbau, tidak terasa, dan pengaruhnya jika tidak ada air bersih ataupun kualitas air kita tuh selalu buruk sehingga persediaan air bersih itu berkurang, maka akan berpengaruh pada seluruh makhluk hidup dan lingkungan. Yaitu apa? Menyebabkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Iya, karena kita sebagai manusia atau makhluk hidup itu memerlukan air. Kemudian akan banyak sekali nanti ditemukan hewan-hewan yang mati, tumbuh-tumbuhan yang mati, bahkan manusia yang mati jika tidak ada air lagi. Kemudian gagalnya hasil panen sehingga akan membuat kerugian yang menyebabkan kita rugi nih. Tidak bisa mencukupi sandang pangan kita, seperti itu. Lalu apa upaya yang harus dilakukan? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan, Intan. Ya, benar, menghemat penggunaan air. Karena sumber air nih terbatas, jadi kita harus dapat menghemat atau memanfaatkan penggunaan air dengan bijaksana. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya seperti mematikan keran air jika sudah penuh atau tidak menggunakan air ketika masih cukup. Kemudian tidak membuang-buang air seperti ketika mandi, boros sekali, biur. Sepenting tapi waktu selesai mandi masih kotor badannya, hanya buang-buang air saja, itu juga tidak boleh. Kemudian apa lagi? Contoh yang lain. Ya, benar, seperti yang Ibu telah jelaskan tadi ya, bahwa dengan membuat lubang resapan. Seperti apa? Selokan. Nah, kita sering temukan kan selokan di dekat-dekat rumah, depan rumah. Gunanya untuk apa? Untuk dapat mengalirkan air sehingga tidak tersumbat. Dan juga aliran air itu kan ada siklusnya, sehingga nanti ketika hujan turun ke bumi atau ke tanah itu dapat dialirkan dan dapat diresapkan secara maksimal. Oke, kemudian apa lagi? Apa tadi contoh kegiatan yang telah Ibu jelaskan? Siapa yang tahu? Ya, Ida? Ya, reboisasi atau menanam pohon. Itu juga termasuk ke dalam usaha melestarikan dan menjaga ketersediaan air. Baik, sip, pintar-pintar semua anak Ibu. Oke, jadi kualitas air ini sangat berpengaruh tidak terhadap aktivitas kehidupan kita di bumi? Ya, sangat berpengaruh, baik bagi manusia, hewan dan tumbuhan, sehingga diperlukan usaha kita guna menjaga ketersediaannya sebagai bentuk melestarikan lingkungan. Nah, tadi dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara yang menanam pohon, kemudian apa lagi? Membuat daerah resapan, kemudian apa lagi? Menghemat penggunaan air, apa lagi? Agar apa? Agar tidak terjadi bencana ataupun kerugian seperti banjir. Kemudian apa lagi? Selain banjir, rusaknya ekosistem. Apa lagi? Kurangnya apa? Kurangnya sumber daya untuk kebutuhan, nanti bisa mati. Tidak mau kan? Jika hewan, tumbuhan tidak ada lagi, lalu kita sebagai manusia memanfaatkan apa? Nah, oleh karena itu kita harus bijak dalam penggunaannya serta menjaga dan melestarikannya. Oke.
Sekarang sudah paham semua ya terkait materi kualitas air dan usaha melestarikan air atau melestarikan lingkungan. Baik, Ibu ingin menunjuk satu orang untuk menjelaskan ulang kembali ke depan. Maju ke depan, akan Ibu beri tambahan 10 poin. Baik, siapa yang berani silakan angkat tangannya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Ulang-ulang. Tadi berbarengan Ida dan Intan. Ayo, ulang lagi yuk. 1, 2, 3. Adi yang malah yang cepat sekarang. Oke, silakan Adi ke depan. Oke, pintar sekali. Ayo tepuk tangan, beri aplaus buat temennya, buat Adi. Oke, anak-anak Ibu sudah pintar semua ya, jadi sudah paham mengenai kualitas air yang baik. Kemudian, apalagi tadi kita belajar apa aja? Kualitas air yang baik. Apalagi? Apalagi kualitas air yang baik itu apa lagi? Ada yang tahu tidak? Ini pengaruhnya bagi lingkungan, kemudian usaha kita dalam melestarikannya. Apalagi? Kemudian apa pentingnya menjaga lingkungan. Nah, setelah ini Ibu harapkan kalian semua harus menjaga dan melestarikan lingkungannya. Sip semua. Oke, baik. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini mengenai usaha melestarikan lingkungan, yaitu kualitas air, yaitu sumber daya air yang sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari kita. Oke. Baik, semuanya sudah paham. Ibu rasa cukup, dan nanti tugasnya dikumpulkan ya nak di meja Ibu untuk pembuatan tabel perbandingan tadi. Ibu tunggu setelah jam istirahat nanti ya. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Bye bye.